Veda Ega Pratama menang di tengah pertarungan sengit dan pengorbanan yang tragis. Lintasan balap sore itu terasa berbeda, bukan sekedar panas mesin dan deru knalpot yang memenuhi udara, melainkan ketegangan yang menempel di setiap tikungan. Di tengah persaingan ketat antar pembalap Asia, Veda Ega Pratama muncul sebagai figur sentral dalam sebuah balapan yang bukan hanya menguji kecepatan, tetapi juga hati dan keberanian. Ia akhirnya keluar sebagai pemenang, namun kemenangan itu datang bersama cerita pahit tentang seorang teman yang terjatuh setelah berusaha menjual angin demi menjaga peluang tim. Sejak lampu start padam, balapan langsung meledak. Veda berada di grup depan bersama beberapa pembalap Asia yang dikenal agresif dan cerdas membaca situasi. Mereka saling menempel, bergantian memimpin, memanfaatkan slipstream di lintasan lurus untuk mencuri sepersekian detik. Strategi menjual angin menjadi senjata utama. Seseorang di depan sengaja menahan posisi untuk memberi dorongan kecepatan bagi rekannya di belakang. Di atas kertas, taktik ini sah dan sering berhasil. Namun di balapan kali ini, resikonya terbayar mahal. Veda membaca dinamika itu dengan tenang. Ia tak tergesa mengambil alih pimpinan. Sebaliknya, ia memilih berada di posisi aman, menjaga jarak, dan menunggu momen. Beberapa kali ia tampak sengaja melepas gas lebih awal di tikungan teknis, memastikan ban tetap terjaga. Di sektor cepat, ia memanfaatkan bayangan angin lawan tanpa memaksa. Rekan Veda di lintasan, sekaligus teman di luar balap, mengambil peran berani. Ia berada di depan, mengatur kecepatan agar pembalap di belakang mendapat slipstream maksimal. Upaya itu nyaris sempurna, namun di batas kemampuan motor dan ban, kesalahan sekecil apapun tak termaafkan. Tragedi terjadi dalam sekejap. Saat mencoba menutup garis balap agar angin tetap terjual ke belakang, roda depan pembalap tersebut kehilangan grip. Motor melebar, lalu terjatuh. Suara gesekan aspal memecah konsentrasi. Bendera kuning berkibar. Beberapa pembalap menghindar dengan refleks, termasuk Veda yang berhasil melintas tanpa insiden. Di balik helmnya, ia tahu balapan baru saja berubah. Momen itu menguras emosi. Veda sempat menoleh sekilas ke arah Marshall yang membantu rekannya, namun di lintasan, waktu tak pernah menunggu. Ia kembali fokus, mengunci pandangan ke tikungan berikutnya. Dengan satu lawan utama tersingkir, persaingan menyisakan duel 1 lawan 1. Tekanan kini datang dari pembalap Asia yang terkenal kuat di pengereman akhir. 2 lap terakhir menjadi puncak ketegangan. Veda mulai menaikkan tempo, akselerasi keluar tikungan rapi, garis balap presisi. Lawannya mencoba menyalip di ujung lintasan lurus, memanfaatkan sisa slipstream. Veda bertahan dengan pengereman terukur, menutup pintu tanpa gerakan berbahaya. Di tikungan terakhir, ia mengambil jalur luar, pilihan berisiko, namun memberinya exit speed lebih baik. Motor melesat, jarak terbuka tipis, tapi cukup. Bendera finish berkibar. Veda Ega Pratama menang. Ia mengepalkan tangan, lalu segera menurunkan tempo. Kemenangan ini terasa manis sekaligus pahit. Di Parc Fermi, senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia menyapa kru, namun pikirannya masih tertinggal pada insiden tadi. Balapan telah memberinya pelajaran keras. Kemenangan sejati sering lahir dari keseimbangan antara strategi dan keselamatan. Usai balapan, suasana pedok sunyi. Veda menghampiri area medis untuk memastikan kondisi temannya. Kabar baik datang, cederanya tidak serius, lega menyelimuti. Dalam pernyataannya, Veda menekankan bahwa balap adalah olahraga tim dan persahabatan, meski di lintasan semua orang bertarung habis-habisan. Kami semua ingin menang, tapi pulang dengan selamat jauh lebih penting, ujarnya. Pengamat menilai kemenangan ini sebagai bukti kedewasaan Veda. Ia tidak terpancing emosi, mampu melihat situasi yang berubah cepat dan mengeksekusi strategi pribadi tanpa mengorbankan keselamatan. Data lab menunjukkan konsistensi waktunya meningkat justru setelah insiden, indikasi fokus mental yang kuat. Di tengah tekanan, ia memilih presisi ketimbang agresi berlebihan. Bagi publik, balapan ini akan dikenang sebagai drama Asia yang lengkap, strategi, keberanian, pengorbanan, dan sportivitas. Veda Ega Pratama pulang membawa trofi, namun juga membawa cerita tentang persahabatan yang diuji di batas kemampuan. Kemenangan ini bukan hanya soal siapa tercepat di garis finish, melainkan tentang bagaimana seorang pembalap menjaga nurani di tengah persaingan paling keras. Kemenangan ini juga berdampak besar pada peta persaingan antar pembalap Asia.
Banyak pihak menilai balapan tersebut sebagai penegasan posisi Vena sebagai salah satu figur paling konsisten di lintasan. Bukan hanya cepat dalam satu momen, tetapi mampu mengelola balapan panjang dengan kecerdasan taktis. Beberapa rival mengakui bahwa ketenangan Veda saat tekanan memuncak menjadi pembeda utama. Ia tidak terjebak dalam permainan slipstream beresiko tinggi yang akhirnya memakan korban. Di sisi lain, insiden yang menimpa rekannya menjadi bahan refleksi bersama. Tim-tim mulai meninjau ulang strategi menjual angin yang kerap digunakan di lintasan cepat, menyadari bahwa keuntungan sepersekian detik bisa berubah menjadi kerugian besar bila melampaui batas. Veda sendiri menyebut balapan ini sebagai pengingat keras bahwa keberanian harus selalu diiringi perhitungan matang. Dengan hasil tersebut, ia tidak hanya membawa pulang kemenangan, tetapi juga kepercayaan yang semakin besar dari tim dan penggemar yang melihatnya sebagai pembalap komplit, cepat, cerdas, dan beretika di lintasan. Dikepung di jantung Spanyol, Veda Ega Pratama bertahan dalam tekanan 4 rider tuan rumah. Sirkuit Jerez, Spanyol berubah menjadi arena ujian mental bagi Veda Ega Pratama. Di hadapan ribuan penonton yang mayoritas mendukung pembalap tuan rumah, rider muda asal Indonesia itu harus menghadapi situasi paling menegangkan dalam kariernya sejauh ini. Bukan karena kondisi cuaca ekstrim atau masalah teknis, melainkan karena kepungan ketat 4 rider Spanyol yang terus menekannya sejak lap-lap awal balapan. Sejak lampu start padam, atmosfer balapan langsung memanas. Veda melakukan start bersih dan langsung masuk dalam rombongan depan. Namun di Jerez, sirkuit yang dikenal teknis dan sempit, posisi bukan sekedar soal kecepatan. Di sini, keberanian dan kecerdikan membaca situasi menjadi penentu. Veda segera menyadari bahwa ia tidak hanya melawan lintasan, tetapi juga strategi kolektif para rider Spanyol yang tampak saling menguntungkan. 4 pembalap tuan rumah bergantian menempel ketat. 2 berada tepat di belakang, 1 di sisi kiri saat masuk tikungan, dan 1 lagi menunggu di depan untuk memperlambat ritme. Kepungan itu terasa nyata. Setiap kali Veda mencoba keluar dari tekanan dengan mempercepat tempo, salah satu rider Spanyol langsung memotong jalur idealnya. Sorak-sorai tribun mengiringi setiap manuver mereka, menambah tekanan psikologis yang luar biasa. Namun, Veda tidak panik. Ia menjaga garis balapnya dengan disiplin, tidak terpancing duel kasar. Di tikungan cepat Jerez, ia memilih masuk sedikit lebih lebar untuk mendapatkan akselerasi keluar yang lebih baik. Strategi sederhana itu membuatnya tetap berada di dalam kelompok terdepan meski terus berada dalam tekanan konstan. Lap demi lap berlalu dengan ketegangan yang tak pernah turun. Setiap pengereman keras menjadi titik rawan. 4 rider Spanyol itu beberapa kali mencoba memaksakan overtake dari sisi dalam, bahkan dengan jarak yang nyaris bersentuhan. Beberapa kali roda mereka hampir bersenggolan. Dalam kondisi seperti ini, satu kesalahan kecil bisa berujung crash berantai. Namun Veda tetap tenang, fokus pada ritmenya sendiri. Situasi paling mencekam terjadi di pertengahan balapan. Salah satu rider Spanyol mencoba manuver agresif di tikungan cepat, membuat 2 pembalap lain harus mengubah jalur secara mendadak. Motor bergoyang, dan suara desahan penonton terdengar jelas. Veda berada tepat di tengah kekacauan itu, tetapi berhasil menjaga motornya tetap tegak. Keputusan cepatnya untuk tidak memaksakan throttle penuh menjadi kunci keselamatan. Ketegangan itu justru memperlihatkan sisi lain dari Veda Ega Pratama. Di bawah tekanan ekstrim, ia tidak kehilangan kontrol. Telemetri menunjukkan bahwa ia tetap konsisten dalam pengereman dan akselerasi. Ia tidak terpancing emosi, tidak membalas agresivitas dengan agresivitas. Pendekatan ini perlahan mengubah dinamika balapan. Memasuki lap-lap akhir, tanda-tanda kelelahan mulai terlihat pada beberapa rider Spanyol. Kepungan yang awalnya rapi mulai renggang. Veda memanfaatkan celah kecil yang muncul, mempercepat tempo di sektor yang menjadi keunggulannya. Tanpa manuver berlebihan, ia berhasil keluar dari tekanan paling intens. Meski tetap berada dalam rombongan, Veda kini tidak lagi terlihat sebagai target empuk. Para rival mulai lebih berhati-hati. Sorak-sorai tribun pun perlahan berubah nada, dari dukungan fanatik menjadi kekaguman yang tertahan. Tidak mudah menghadapi 4 rider tuan rumah di Jerez, dan Veda telah membuktikan bahwa ia mampu bertahan di tengah tekanan. Selepas balapan, sejumlah pengamat di pedok menyoroti ketenangan Veda sebagai pembeda utama.
Di usia yang masih sangat muda, ia mampu membaca situasi balapan yang rumit tanpa kehilangan fokus. Beberapa mekanik tim rival bahkan terlihat mengangguk saat memutar kembali rekaman duel di layar monitor. Jerez tidak memberi ampun bagi pembalap yang ragu, dan tekanan dari 4 rider Spanyol seharusnya cukup untuk meruntuhkan mental siapapun. Namun Veda justru keluar dari kepungan itu dengan reputasi baru, bukan hanya sebagai pembalap cepat, tetapi petarung yang sanggup bertahan di tengah intimidasi, sorakan lawan, dan risiko yang mengintai di setiap tikungan. Nama Veda Ega Pratama kembali menjadi perbincangan hangat di pedok setelah sesi tes Moto3 berlangsung panas dan penuh tensi. Pembalap muda asal Indonesia itu menunjukkan performa agresif namun terkontrol, hingga membuat salah satu rider Spanyol harus menelan pil pahit, terjatuh atau crash saat mencoba menyalip Veda secara brutal.